Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bahas sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di materi bahasa Indonesia. Oke, langsung aja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jadi, biasanya kurang penguasaan kaidah penulisan ejaan. Mereka hanya membuat tulisan itu berdasarkan apa yang mereka dengar tanpa mencari dulu ke sumber yang terpercaya apakah penulisan tersebut sudah benar atau belum. Yang kedua, kurangnya teliti dalam menulis ejaan. Dan ejaan tersebut dibuat agar orang yang lewat itu tertarik sama ejaan yang kita buat. Seperti contohnya seperti penulisan fotokopi. Nanti aku kasih lihat fotonya. Dan yang benar itu fotokopi, bukan pakai COPY karena itu adalah bahasa serapan. Lanjut ke soal yang kedua. Ada bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan beri contoh. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat, disertakan tahun dan halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis diletakkan di akhir kalimat dan menyertakan nama penulis beserta tahun terbit sumber tersebut. Contohnya, nanti bakal aku kasih lihat ke kalian agar lebih jelas. Lanjut, nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dengan contohnya. Biografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contoh dari biografi para tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Kalau bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu objek ilmu. Bisa dikatakan biblio, yaitu daftar pustaka, nama pengarang, tahun terbit, seperti itu. Jadi perbedaannya itu kalau biografi itu profil dari para tokoh atau orang-orang yang dianggap berjasa atau terkenal, sedangkan bibliografi itu daftar pustaka, nama penulis, nama penerbit, seperti itu. Oke, lanjut. Soal yang keempat, ada apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Oke, lanjut kita jawab langsung. Kata jam itu menunjukkan masa atau jangka waktu atau durasi. Sedangkan kata pukul itu untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, kata pukul itu jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7 tepat. Sedangkan contoh penggunaan kata jam yaitu setiap hari Rabu saya bekerja selama 3 jam. Jadi bedanya kalau jam itu menunjukkan durasinya, kalau pukul itu menunjukkan waktunya. Next, nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut. Apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa? Bahasa pada hakikatnya adalah sumber bunyi bermakna karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan
digunakan oleh orang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena fungsi utama bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, berinteraksi antar satu orang dengan orang yang lain atau antar kelompok. Lanjut, soal selanjutnya, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contohnya. Kesalahan penulisan masih sama dengan kesalahan ejaan tadi. Mungkin mereka kurang mengetahui kaidah ejaan, kurangnya teliti, atau kurang pengetahuan tentang penulisan tersebut, sehingga mereka hanya menggunakan ejaan tersebut sesuai pengetahuan yang mereka tahu. Contohnya, pertunjukan itu sungguh menarik tapi membahayakan penonton. Nah, setelah kata tapi itu seharusnya tidak ada tanda koma. Yang benar itu pertunjukan itu sungguh menarik tapi membahayakan. Jadi tanda baca koma letaknya setelah kata menarik. Contoh yang kedua ada, mereka tidak berasal dari Kalimantan Timur, melainkan Kalimantan Tengah. Itu tuh salah karena koma berada setelah kata melainkan. Yang benar, koma itu berada setelah kata kota. Seperti ini. Mereka tidak berasal dari Kalimantan Timur, koma, melainkan Kalimantan Tengah. Buat contoh yang lain nanti aku kasih lihat ke kalian biar videonya nggak terlalu panjang. Nanti aku kasih contohnya, kalian bisa lihat aja. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai contohnya. Oke, titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang kedua, titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Dan yang kedua digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Contohnya, kita memerlukan perlengkapan memasak, titik 2, wajan, spatula, panci. Lanjut nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai bukti pembenarannya. Nah, kesalahannya sendiri seringkali banyak orang yang mengabaikan kenapa sih tulisan itu dianggap harus ditulis miring. Nah, ini tuh beberapa yang harus ditulis miring, seperti menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Lanjut, huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. Ada lagi juga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, contohnya nanti aku kasih lihat aja di layar biar kalian bisa ngebedain mana sih penulisan yang benar. Dan nanti aku kasih contoh penulisan yang salah. Oke, kita lanjut aja nomor 9 biar videonya nggak kepanjangan. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Nah, pada kesalahan penulisan konsonan itu seperti selanjutnya, yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut. Nah, konsonan sendiri itu huruf
seperti J, K, L gitu. Pokoknya semua huruf kecuali A, I, U, E, O. Contohnya itu kayak penulisan sidji. Jadi di tengah-tengahnya itu ada tambahan D. Yang benar itu biasa aja, siji biasa. Terus ada lagi dejago. Penulisan yang benar itu jago. Lanjut ada huruf vokal. Nah, huruf vokal sendiri itu udah kita ketahui A, I, U, E, O. Contoh penulisan yang salah itu kayoe manis. Yang benar itu kayu manis. Jadi nggak ada O-nya. Lanjut ada podo mampir. Yang benar adalah pada mampir. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.